والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام المحدث أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولبطون العلم والخدمة أن الله يتغشى من الرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رضيفته الناقة حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ولم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut di dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan aqbalana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Abu Talhata wa Safiyatu wa Safiyatun radifatuhu ala naqati. Kami pernah tampil menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya, Abu Talha dan Sofia. Sofia di sini laki bukan yang perempuan. Radifatuhu ala naqatihi, orang yang dibonceng oleh Nabi di atas ontaknya. Hatta idza kunna bi dhahril madinati, sehingga ketika kami sampai di kota Madinah, qala, maka Nabi berdoa, ayibun ay raji'un, artinya lana minal ayibin, ya, kami ini orang yang bisa kembali ke rumah. Ayibun ay raji'un, ya, kami adalah orang-orang yang kembali ke rumah. Taibun, kami orang-orang yang taubat, ya, yang kalau salah kembali kepada Allah. Abidun, orang-orang yang menghamba kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Li Rabbina hamidun, terhadap Tuhan kami pemuja. Atau abiduna li Rabbina hamidun, boleh juga. Abiduna li Rabbina, kami adalah penghamba Tuhan kami, hamidun,
adalah orang yang memujinya. Falam yazal yaqulu dzalika, senantiasa Nabi mengucapkan demikian. Hatta qadimna al-Madinah, sehingga kami sampai di kota Madinah. Ayibu ta'ibu abiduna li rabbina hamidun, ya. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Jadi kalau kita lihat, nggak ada kondisi tertentu yang Nabi tidak berdoa. Jadi dalam situasi dan kondisi bagaimanapun berdoa, melibatkan Tuhan dalam kondisi tersebut, ya, dalam kondisi bagaimana. Dan ini hadis ini sahih, ya, dalam kitab Sahih Muslim. Babu ma yaquluhul musafiru ba'da sholatis subhi. Ini bab menjelaskan sesuatu yang diucapkan oleh seorang musafir ba'da sholatis subhi, setelah ia melaksanakan sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh dalam masa musafir. I'lam anal musafira yustahaqqu lahu an yaqulu ma yaqulu ghairuhu ba'da subhi. Ketahuilah bahwa seorang musafir, ya, sangat dicintai baginya, dianggap bagus baginya ayyaqula ma yaqulu ghairuhu, mengucapkan yang si musafir seperti yang diucapkan oleh orang-orang muslim yang tidak musafir. Ba'da subhi, setelah sholat subuh. Wa qad taqaddama bayanuhu, dan sungguh telah lalu penjelasan tentang ucapan bacaan doa setelah sholat subuh. Ya, jadi walaupun dia musafir, bacaan dia yang biasa dibaca setelah subuh, yang masa hadir, ya, tidak bepergian, jangan ditinggal. Yang menjadi bacaan dia ketika dia tidak bepergian, maka jadi bacaannya juga ketika dia bepergian jauh, ketika dia musafir. Jadi maknanya, wiridan yang sudah menjadi kebiasaan jangan ditinggal walaupun dalam masa musafir. Wa yustahabu ayyuqala ma'ahu, dan disunahkan si musafir mengucapkan ma'ahu, ya, ma taqaddama bayanu, ya, al-wirdul madiyah, wirid-wirid yang lalu itu dibarengin ma ra'aynahu fi kitab sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, menggabungkan sebagaimana hadis yang kami meriwayatkannya sebagaimana tersebut di dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, beliau mengatakan, Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla subha, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh. Qala rawi, menceritakan periwayat hadis ini, la a'lamu illa qala fi safarin, saya tidak mengetahuinya kecuali dikatakannya itu di perjalanan selama musafir. Rafa'a sautahu, beliau mengangkat suaranya, hatta yasma'a ashabuhu, sehingga mendengar doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih li dinin allazi ja'altahu ismata amrik. Allahumma aslih li dini, ya Allah, patutkan untukku agamaku. Aslih, patut
layak, pantaskan untukku agamaku. Alladzi ja'altahu ismata amri, yang engkau telah jadikan agamaku itu sebagai perlindungan diriku. Allahumma aslih li dunya allati ja'altahu fiha ma'ashi. Ya Allah, patutkan, baguskan untukku dunianya, duniaku ini. Dunia bimakna ma'isyah, yang dimaksud itu pendapatan keluarga, ya. Ya Allah, patutkan untukku kebutuhan keluarga. Allati ja'alta fiha ma'ashi, yang kau jadikan, ya, dunia itu sebagai penghidupan. Salasa marrat, diucapkannya 3 kali. Allahumma aslih li akhirati, ya Allah, patutkan untukku, baguskan untukku akhirati, akhiratku. Allati ja'alta ilaiha marji'i, yang kau jadikan akhirat itu adalah tempat kembali. Ya, allati ja'alta ilaiha marji'i, yang telah kau jadikan akhirat itu tempat kembali. Salasa marrat, ya, bacanya 3 kali. Nah, ini Bapak sekalian yang berbahagia, doa ini harus ngerti nih substansinya. Jangan gini, oh ini cocok nih, kemudian kita menghafalinya, kemudian kita jadikan doa. Boleh nggak? Boleh, bagus banget. Tapi perlu juga diketahui mana yang dimaksud dengan, ya, Allahumma aslih li dunya allati ja'alta fiha ma'ashi. Ya Allah, baguskan duniaku yang kau jadikan itu penghidupan. Nabi itu tidak mau jadi orang kaya. Itu bedanya Nabi sama kita. Nabi nggak mau jadi orang kaya. Kemudian Nabi itu di dalam doanya, dalam banyak sekali yang isinya bahwa Nabi itu minta kepada Allah, Allah maj'alni kafafa. Ya Allah, berikan kepadaku rezekinya itu kafaf. Kafaf itu stick, jangan lebih. Dibuat masak, langsung habis. Masak lagi, langsung habis. Jadi sehari habis. Itu maunya. Bahkan dalam satu doa Nabi mengatakan, Allah marzuq li'ali Muhammad kutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Muhammad berserta keluarganya kut, makanan pokok saja. Jadi minta rezekinya beras doang. Kira-kira substansi dari permintaan Nabi itu cocok nggak? Kalau cocok sama ente, bagus. Karena memang begitu cara minta Nabi. Nabi tidak pernah doanya seperti kita. Allah marzuqna rizqan kasiran halalan thayyiban mubarakan fi. Itu doanya kita. Yang nomor pertama apa? Kasiran, banyak dulu. Sebelum halal mintanya banyak. Nah, Nabi tidak sama. Nabi mintanya cuma makanan pokok. Dan makanan pokok yang dimakan oleh Nabi dalam periwayatan yang para sahabat itu, beliau kalau makan gandumnya tidak diayak. Jadi kalau dulu tahun 70-an, 80-an beli beras pasti campur gabah, pasti ada batu kerikil banyak. Jadi
Jadi kalau mau dimasak harus ditapi dulu. Jadi kira-kira kalau dalam satu karung, beli beras satu karung, setengah liter itu ada limbah. Kenapa? Ya nyari duitnya mereka begitu. Kalau Nabi langsung dimasak, dicuci, dimasak. Sehingga sahabat-sahabat Nabi mengatakan awal bid'ah terjadi setelah wafatnya Nabi itu adalah orang makan gandum tapi diayak, dibuangin kotoran. Nah, itu pertama kali yang dilakukan. Nah, jadi beliau minta dunia, ya, allati ja'alta fiha ma'ashi. Dia tahu tuh yang diminta sama Nabi itu gak sama dengan kita. Ya, tidak sama. Ada orang cuma baca doa aja, tapi dia nggak ngerti, dia nggak paham. Jadi kalau doanya kabul ternyata dia tambah miskin, itu namanya doanya kabul. Tapi dia menganggap doanya tidak diterima. Paham nggak nih maksud penjelasan saya? Iya kan, dia apa doa ini kan dibaca kan. Pas bacanya lagi al-awqatul mustajabat, langsung diterima. Maka usahanya turun. Usahanya turun dengan doanya itu karena memang yang dia dapat itu cuma untuk beli beras doang. Maaf nih, beras liter berapa? Bu, beras liter berapa? Yang lazim kita makan? 13. 13.000 kali 2 atau kali 3 dapat segitu. Menganggap nih gara-gara baca doa ini saya jadi miskin. Padahal doanya dia diterima. Karena memang yang dimaksud pada substansi doanya Nabi itu bukan kaya, bukan banyak. Jadi jangan salah memahami ya di dalam kita berdoa. Kalau ente mah doa yang biasa itu, warzuqna rizqan katsiran, ya, halalan thayyiban mubarakan fi. Ya. Tapi saya nggak tahu juga, mungkin udah ada yang sampai makomnya itu. Mintanya kafar, rezekinya itu pas. Ya. Jadi kalau keperluan sehari 50.000, rezekinya 50.000, 51, 59, itu namanya kafar. Habis itu nggak punya lagi. Allah a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ini habis subuh ya ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min sakhatik, dari murka. Allah a'udzu bika minka. Ya Allah, aku berlindung bika kepadamu minka, ay min kulli syai'in minka, segala sesuatu yang kau ciptakan. Maksudnya kulli syai'in, ya, syarrin minka, setiap sesuatu yang buruk dari. Kan Allah menciptakan itu serba dua, azwaj namanya. Nah, ketika Allah mencucurkan, menebar di muka bumi ini kebahagiaan, ada kesengsaraan, kesuksesan, kegagalan, kenikmatan, kesengsaraan, itu serba dua. Maka Nabi berbahasa semacam ini, Allah ma'auzubika minka, menunjukkan bahwa Nabi sangat paham apa yang diucapkannya itu sudah meliputi makna keseluruhan. Nabi sangat paham betul. Jadi kalau kita lihat doa-doa Nabi itu gak ada yang panjang, pendek-pendek.
Karena beliau memang dalam bahasa sehari-hari itu jawami'ul kalim, memiliki sistem pemahaman yang sangat singkat. Jadi beliau berdoanya pendek, tapi maknanya meliputi. Nah itu disebut dalam dakwah Nabi disebut dengan jawami'ul kalim. Nah jangan didikte. Ya, kalau kita kan kalau minta disebutkan, kalau beramal disebutkan. Saya kasih contoh nih. Dulu kalau tahlilan, orang-orang dulu kalau tahlilan, Allahumma ja'al wa'usil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wassalawati ala nabil karim. Udah masuk semua belum? Ya, udah masuk. Tapi kalau orang sekarang nggak puas. Allahumma ja'al wa'usil wa taqabbal sawaba ma Qara'na min suratil Fatihah wa suratil Baqarah. Ya, padahal yang dibaca alif lam mim. Tapi dia sebutnya bacanya Baqarah. Ya. Wa suratil Ikhlas wal Mu'awizatain. Itu yang di dalam hadis disebutkan oleh Nabi itu. Qaumun yakununa ba'di ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Nanti akan datang satu kaum itu, mereka itu berlebih-lebihan dalam berwudu dan berdoa. Jadi detail gitu. Allah marzuqna rizqan kasiran tayyiban halalan tayyiban mubarakan fi. Itu bahasa yang membuat tafsiri itu, perincian itu tidak jawami'ul kalim. Jadi kita berlindung itu auzubillahi min hadza, auzubillahi min hadza, auzubillahi min hadza. Tapi beliau mengatakan auzubillahi minka. Semua. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi ini perlu kadang-kadang buat kreasi, membuat kreasi model berdoa, tetapi menunjukkan bahwa kita menjadi orang yang nggak paham, tukang ngaji tapi mempraktekannya tidak tepat. Ya, jadi kita tulis jelas itu, qaumun yakununa ba'di ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Nanti akan datang orang yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Nah, yang dimaksud berlebih-lebihan bersuci itu keran dibuka full, itu ya'tadun. Jangan buang air, dan itu minal mubadzir, yang menyanyiakan, itu yang tidak berwawasan lingkungan, tidak paham dengan ekosistem, bahwa itu nanti ya bermasalah. Kalau sekarang musim panas, analisanya tahun 2050 berarti jatuh di anak atau di cucu itu mereka akan paceklik panjang karena memahami ya ekosistemnya yang rusak. Nah salah satunya jangan-jangan masjid musola, jangan-jangan masjid musola rumah-rumah orang Islam yang ikut masuk tidak berdakwah tentang ekosistem. Dalam Al-Quran disebut dengan sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan melihat ekosistem sunnatullah itu berubah kecuali tangannya.
Jadi ya silakan saja, tetapi bapak-bapak dan sekalian yang berkreasi dengan pengulangan-pengulangan, ya, tetapi kalau kita pahami, ya, kalau kita paham dan kita mau mengamalkan, sebenarnya tidak seperti itu. Allah ma'udzubika minka ala tamarra, ya Allah, aku berlindung kepadamu min kulli syarrin minka, ya. Jadi namanya mentakdirkan kalimat, ya. Bitakdiril mahzuf, ada kalimat-kalimat yang ditakdirkan tapi dibuang. Dan orang yang bisa berbahasa semacam ini ketika mengerti tentang at-takdirul mahzuf, kalimat takdir yang ada tapi nggak dinampakkan. Kalau dia berdoa dengan menggunakan itu, maka yang hidup itu bukan cuma bagaimana membuat redaksi, tetapi secara spiritual otaknya itu memang masuk di dalam doa itu untuk menerjemahkan bahwa yang dimaksud minka itu nggak perlu lagi disebut dengan musibah yang ada di alam. Maknanya seperti tadi gitu kan, ayibu, hamidu, taibu, ya, abidu dari Rabbina hamidu. Nggak ada tuh redaksinya Allahumma ja'alna minat taibin minar rajiin, itu nggak ada, ya. Bahkan ada satu hadis, tapi nanti bisa dicari, maksud saya khatib yang pendeknya khutbah dan panjangnya sholat, ya, min alamatil khair, min alamatil alim, menunjukkan orang itu alim, orang itu pintar. Khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang, itu orang pintar, orang alim. Kita enggak, khutbahnya setengah jam, sholat Jumatnya bacanya watini sama kuliah. Nah ini kalau berdasarkan kajian Nabi itu enggak alim, tidak termasuk orang yang. Jadi memang banyak hal di masyarakat ini yang mesti dirubah mindsetnya, cara pandang. Saya, bapak, ibu, cuma membaca kitab ini. Kalau nggak yakin ini kitab ini di Stabilo, suruh bacain ustaz yang lain, yang bapak, ibu-ibu, ya, mereka paham dengan bahasa ini, maka seperti itu. Salah tamat, beliau membacanya 3 kali pagi harinya habis sholat subuh. Kenapa? Karena itu 0 kilometer memulai kehidupan pada hari ini. Lama ni alima a'taita, tidak ada yang mencegah sesuatu yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang memberi sesuatu yang kau mencegahnya. Wala yanfa'u zal jaddi, tidak ada yang bisa memberi manfaat terhadap satu manfaat. Minkal jaddu, dari engkaulah karunia itu tadi. Jad. Jadi nggak perlu takut ya bapak-bapak sekalian, ketika di masyarakat, di lingkungan, bahwa ada orang yang diblokade gitu ya, kemudian rezekinya menjadi hilang. Enggak begitu gitu.
Bahkan di dalam hadis sahih lain diriwayatkan Nabi pernah memberi bekal kepada sepupunya Abdullah bin Abbas, ya, putra pamannya. Sehingga Nabi mengatakan, ya gulam. Gulam itu bocah. Jadi anak yang mau masuk balik. Lawijtama'an nas ayyanfa'uka fa'innahum la yanfa'uka illa ma kataballahu lak. Seandainya manusia itu berkumpul semua, sepakat dia ingin membantu, memberikan keuntungan padamu, maka mereka nggak bisa memberikannya illa ma kataballahu lak, kecuali Allah sudah menulisnya lebih dahulu. Walau ijtama'u ala ayyadurruh, apabila mereka berkumpul ingin membuat kerusakan, mudarat kepadamu, fa'innahum la yadurruh, mereka nggak bisa merusakmu, menghancurkanmu, illa ma kataballahu lak, kecuali ada tulisan dulu di Lauhil Mahfuz. Memang seperti itu. Rufi'atil aqlam, pena untuk menulis nasib itu sudah diangkat. Wajuffatis suhur, sudah kering. Lembaran untuk menulis nasib itu sudah kering. Jadi yang bermain itu cuma sunnatullah, cuma skenario saja. Tapi settingannya itu sudah diangkat. Nah, sehingga Nabi mengatakan memperkuat supaya tidak stres, usahanya gagal. Lama ni'ali ma'akaita, nggak ada yang mencegah bila kau memberi. Wala mu'tiya lima manaka, nggak ada yang bisa memberi ketika Allah mencegah. Ya, wala yanfa'u zaljad, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan sebuah kebaikan senangan min kalian dari engkau lah, karunia. Ya, jadi kita cuma pelaku, bukan penentu dan bukan pembuat. Ya. Nah ini orang kalau baca ini habis subuh, siang dia gagal, dagang tidak masuk sesuai keinginan, atau bisa jadi hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia akan ridho dengan Tuhannya karena tadi dia sudah buat komitmen. Jadi ini doa ini komitmen jiwa, pernyataan sikap dia kepada Tuhan seperti itu. Nggak ada yang beres, nggak ada yang stres kalau baca ini. Ada yang lompat dari mall, dari lantai berapa, enggak, karena sudah ada skenario. Babu mayakunu idza ra'a baldatan. Ini bab menjelaskan sesuatu yang diucapkan seseorang ketika dia melihat kampungnya. Dari musafir ini berarti sudah balik. Waktu dia lihat, kalau kita naik pesawat yang haji, yang umrah itu dari Medan itu kita udah lihat Indonesia, ya, di atas kelihatan. Dan kita udah tahu, wah ini alam Indonesia. Nah itu ra'a buldan. Al-mustahabu ayyakula ma qaddamnahu fi hadisi Anasin fi babil ladzi qabla hadha. Al-mustahabu, yang dicintai, yang disukai. Kita sering mengatakan yang disunahkan. Ayyakula ma qaddamnahu, seorang yang baru datang itu hendaknya dia mengucapkan ma qaddamnahu, doa-doa yang telah terdahulu kami menyebutkannya. Fi hadisi Anasin, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, fil babil ladzi qabla hadza, dalam bab sebelum bab ini. Wa yaqula ma qaddamnahu fi babi ma yaqulu idza ra'a qaryatan,
dan ia menyebutkan pula ya ketika sampai pada pintu ya di bab ma yaqulu pada bab yang ia mengucapkan idza ra'a qarya. Jadi apa makna kalau qarya itu desa ya, kampung. Kalau bunda itu negerinya. Wa yaqula dan dia mengucapkan Allah maj'al lana biha qararan wa rizqan hasanah. Allah maj'al lana biha qararan. Ya Allah jadikanlah kami biha ay bi qaryatina fi baldatina ya pada negeri kami di kampung iman qararan ya qarra yang menyenangkan. Tiga qurratu a'yun sesuatu yang menyejukkan mata. Ya Allah jadikan untuk kami di kampung ini ya qarar menyejukkan, menyenangkan. Ada orang nggak betah di kampungnya, ya, sehingga dijual pindah. Tapi ada orang turun temurun di situ, dia betah, dia bagus, dia bermasyarakat. Warizqan hasanan dan berikan kepada kami rezeki yang bagus. Nggak ada yang banyak, nggak ada yang halal karena orang Islam pasti rezekinya halal. Kecuali ulama-ulama itu berbeda pendapat memberikan rumusan itu begini. Kapan minta rezeki itu halal? Artinya menyebutkan kata halal. Bila kita bermasyarakat yukhalitu bainal halali wal haram. Di kampung kita itu yang halal sama yang haram itu bebelit gitu. Campur baur seperti benang di kaki ayam gitu. Maka pada saat itu dia minta supaya rizqan halalan thayyiban. Dan orang yang menggunakan ini berarti ini dia masih di alam syariat. Tapi kalau orang yang mengatakan rizqan hasanan itu makomnya bukan makom syariat lagi, sudah makom tariqah. Jadi yang menurut baik bukan menurut dia baiknya, tapi baik menurut Allah. Walaupun hari itu makannya cuma nasi saja. Bahkan di kalangan mutasawwifin bahwa dulu orang yang makan dengan nasi dengan garam itu masih dianggap berlebihan. Jadi dia sebagai sufi yang mutlak itu tadi yang termasuk kelompok yang azimah bukan yang khafifah. Apabila makannya seperti Nabi Sulaiman, kalau makan roti ya roti saja, tidak ada rasa dan tidak ada garam. Itu murni. Kalau kita masuk, kalau makan apa aja ada ya, gak ada nasi, gak ada sayur, ada tahu, ada tempe, ada telur cabai, nasi naik, sambelnya enggak, sambelnya udah ada, lalepnya enggak, lalepnya udah ada, ada enggak, ya. Beda ya, pada alam syariat itu boleh. Tapi orang yang sudah masuk pada makom tariqat, dia sudah meninggalkan. Jadi jangan heran kalau Nabi mintanya itu cuma kasar rezeki. Kamu berat itu sama. Nah, ini bagus nih. Allah maja'al lana biha. Ya Allah jadikan untuk kami biha dengan kampung. Jadi setiap kita pergi ini nih Kedau, batasnya mana? Itu perempatan. Nah, mau ke perempatan apa? Duren. Itu doa. Baik. Nah, nanti dari sana mana batas Kedau?
Sama kita mau masuk, kan tahu kan batas kampung kita. Ya Allah maj'alna biha. Biha itu qaryah, ya. Qarar, menyenangkan. Jadi pulang, ini bapak-bapak sekalian, ada orang pulang ke rumah, bininya itu selalu kurang duit yang dibawa. Bapak jangan nengok sebelah. Dia punya istri itu kurang terus. Jadi dia selalu membisiki itu, si Anu bisa, si Anu bisa. Jadi dia membandingkan rezeki itu dengan yang lain. Ini sebenarnya musibah buat dia punya istri seperti ini. Karena dia bisa jadi makan melakukan kesalahan dengan sebab bukan kemauannya tapi dorongan istri. Waktu dia datang ke rumah kiai minta pendapat, doanya dia yang dikasih ini. Terus dia minta, tanpa dia mempengaruhi istrinya. Dia terserah aja, memang begitu. Memang frekuensi suami istrinya belum sama gitu loh. Kita sering nggak sama frekuensi kita tentang sesuatu sama istri. Nah, yang bijak itu dia jangan memaksa. Kalau sudah mencoba menjelaskan, nah maka doa ini bagian yang semacam itu. Jadi doanya yang qabul itu menyebabkan qararan. Kan kalau kita mau takdirkan kalimat apa nih qararan? Qararan fi qaryati, qararan fi baiti, qararan ma'a zaujati. Banyak benar itu mentakdirkan. Sehingga di situ spiritual seseorang itu masuk dalam substansi doa yang dia baca. Jadi panjangnya itu di dalam alam takdir. Babu mayakulu idza qadima min safarihi pada baitah. Kalau ini tadi baru nyampe lihat kampung, nah nanti kalau lihat rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau doa Nabi yang ini berarti kan ada sebuah interpretasi tentang zuhud ya Tuhan. Dalam satu riwayat saya pernah membaca Sayyidina Ali itu pernah ada satu ayat pun aku kon gitu Tuhan. Hampir saja kefakiran itu membuat seseorang itu menjadi kufur. Ya. Ini kalau kita apa namanya bukan mengejar dunia Tuhan dulu ya, maaf, seperti kata Nabi tadi kan yang istilahnya yang cukup, mintanya yang cukup ya Tuhan dulu ya, yang cukup aja gitu kan. Ini kontroversinya antara zuhud dengan kita menghindarkan dari kefakiran atau kemiskinan itu gimana tuh? Ya, maksudnya adal fakru ayyakuna kufran, hampir saja. Ya, kemiskinan itu menyebabkan orang menjadi kafir. Bagi orang awam untuk merubah agamanya cukup pengaruhi ekonominya, maka agamanya akan berubah. Tapi bagi orang yang kuat agamanya, tidak ada masalah dengan kemiskinan. Bahkan ahlu thariqah, ya orang-orang yang sudah sampai pada ahlu thariqah itu, kemiskinan itu membuka matanya tentang makna kenikmatan dan merasakan kenikmatan yang non material. Begitu cara memahaminya. Jadi nggak ada yang paradok, tidak ada yang bertentangan, nggak ada. Bagi orang awam yang ngaji jarang, sholat juga kadang-kadang itu, dia mah ente mah lebih bagus kaya.
Makanya jangan dia banyak. Kenapa? Karena memang buat dia, kalau dia miskin, dia bisa berubah agama. Tapi kalau orang yang sudah kuat beragama, nggak akan bisa, karena dia kuat mempertahankan ketuhanannya dari kemiskinannya. Ya, jadi nggak ada yang parah, cuma cara pandangnya yang ya. Menanyakan masalah membeli hewan kurban, posisi letaknya hewan kurban itu lebih kemana sih? Maksudnya malahnya di sebelah mana, di sebelah mana? Itu yang pertama. Kedua, panitia sudah menentukan patungan misalnya sapi dengan 3,5 juta. Sapi? Iya, misalnya itu sapi patungan 3,5 juta. Oke, per orang. Terus, dia maunya ngasihnya 3 juta itu gimana? Ya kurang dong. Ya makanya maksudnya dia maunya. Ya saya tambahin. Kali ini sebenarnya bukan masalah tuh ya. Yang masalah yang pertama, ya apa tadi? Letak Letak. kepalanya di mana itu? Kalau kita masukkan mayat di kuburan, kepala itu di utara, kakinya di selatan. Kalau kita menyembelih hewan korban, kebalikannya mayit di dalam kubur, kepalanya di selatan, kakinya di utara. Dan yang bagus, kalau kambing nggak usah dibantuin, kaki belakang diinjak dengan kaki kanan. Jadi ada bikin lubang dulu, kaki belakang diinjak dengan kaki kanan, ya. Kemudian kaki depannya itu diinjak dengan kaki kirinya, ya. Kemudian disebelah. Susah, ya. Nah, jadi dia Nabi itu ingin mengatakan ini, wudhu kalau bisa nggak dibantuin orang, afdol. Jangan dituangin airnya gitu loh. Jadi ambil dari itu, ya sebisa-bisanya. Jangan minta tolong. Motong bukan. Bapak, kalau mau motong, potonglah sembelihan itu dengan tangannya sendiri. Ya, basmalah, takbir, ya, sebutkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi ini ya, Allah meminta wa ilaika fataqabbal udhiyah minni, dari saya, min fulan, min adi, min obur. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang-kurangnya itu. Wa taqabbal udhiyah minni. Ya Allah, terima kurban saya. Korbannya sebulan. Kerjain sendiri. Ya. Kalau nggak punya duit gimana? Ada ma'amilat mu'adama fi yaumin nahar ahabba ilallah min ikhraqid dar. Tidak ada amalan anak Adam yang terbaik pada hari raya Idul Adha itu kecuali ikhraqid dar, mencucurkan darah. Sehingga kalau dia ukurannya itu makan hari itu ada, besok ada, uang lebihnya itu dibelikan hewan korban. Kalau lebihnya 100, lebihnya cuma 150.000 gimana? Beli ayam, bebek, entok, soang. Pulang dari Idul Adha sebelah. Ya, liyahsula thawaba iraqatidda, agar ia mendapatkan pahala mencucurkan darah. Kurban bukan? Bukan. Cuma ingin mendapatkan
Ya, iraqatud dam. Ihraqatud dam. Ihraq, mencucurkan. Seakan dia ingin mengatakan ini, ya Allah, uang lebihnya hari ini cuma segini, ya Allah. Ya. Hari ini lebihnya cuma segini. Dan itu yang bisa membencangkan aras. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Kalau yang kurang mah ya utang dia. Kalau mau Jangan berarti nyusahin dia. Cari sponsor aja. Cari sponsor, tapi sponsornya bilang ente niat bukan berkorban. Niat membantu teman kita nih pengen mangannya, cuma kurang 500. Ini kalau benar saya yang nambahin 500. Iya. Kita jangan ngomong doang. jadi kalau kita lebih, Kan? kita itu dari yang lebih gimana? Maksudnya gimana? Kan ada yang kurang 500 tuh. Di antara 7 itu yang 500 lebih kurang. Ya, minta ridho dari yang 6 itu. Oh, kumpulin 6-6-nya, redo nggak ente ini? Redo, boleh. Dia 3 juta. Walaupun dia 3 juta, yang lainnya ridho gitu, Ya. boleh. Cuma paklanya di sana digunting dikit sama mereka. Berapa ratus nih? Tapi itu benar guys. Boleh. 3 juta doang, dia 3 juta doang. Boleh, boleh. Kalau yang lainnya ridho, Ridho. karena pembagian saham itu, pembagian saham yang dimaksud itu antara dinbainah, ada keridhaan. Boleh. Dan itu prinsip itu berlaku untuk semua muamalah antara dinbainah. Boleh. Tapi kalau memang kurang-kurang saya على بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأشفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى مرقها سمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعب بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر وشيخ محمد بن أحمد مشموس وشيخ المعلم محمد الشافي هدامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا منه وعصي عنها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرق في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤال
الرحم عداد طش الصحب والحمد